Batang yang mahita. Asini roha madi hamu do dame nasian di mata do nasian na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Do nga sahapor siyaw di bagasan Yesus Kristus tatangi hom mahata ni di bata gabi ucah dihita ayat sedarion. Imana tersurat di Efesus 4 ayat 20. Udang maruar hata na busuk siapa mangamuna. Naing manadinggan na tau paringgat tun na humurang. Asa dapotan udi na ubegesan. Janganlah ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah kata-kata yang baik untuk membangun di mana perlu. Agar mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Ido sahana. Donga saha porsiaw di bagasan Yesus Kristus. Ubay ma judul ni trupu tahun. Dia may ima hata na padinggaton. Hata na membangun. Perkataan yang membangun. Suku-suku dia wakadonga saha porsiaw. Siganu pari molo tarimangi. Dia dong udah katata. Perkataan kita mana lebih banyak membangun atau meruntuhkan. Lapatana dia makadongan di dirong udah kata na kata keluar kot siganu pari. Tu yanakot, tu inata, tu amata, tu dongan. Hata na membangun do manang hata na menyakiti. Hata na paulihon do manang hata na parwarwakon. Dia dong guda kita manggusipi sian akka sian na paturehon. Dia dong guda katata na hata-hata na menyakiti lapatan na hata-hata kana kotor. Na sejuk-juk tabigi perkataan-perkataan akka goblok, bego lu, kampret, anjir, gue tampar lu, gue hajar lu, waduh, tolol lu, bego lu, buset lu. Apakah itu keluar dari perkataan kita? Anak-anak Tuhan, anak dibatasi, harusnya anak-anak Tuhan jangan lagi mengeluarkan perkataan yang seperti itu. Karena perkataan anak-anak Tuhan itu harus perkataan-perkataan yang selalu berbenang merah, yang selalu perkataan yang hidup dalam membangun, yang memberi pengaruh yang dapat menghubungkan, pengaruh yang betul-betul memastikan pengaruh itu adalah yang hidup dengan perkataan yang dipanggil menjadi berkat. Iku buidu hatatai pasu-pasu. Jale kubuidu hatatai ima didorong siaka porsiaun. Jale koningotot tado perkataan-perkataan kita adalah kemampuan kita. Berkomunikasi itu adalah menunjukkan halak na kuat manang halak na gali. Alanya dia makadonga saha porsiaw. Molo didok si Paulus tuhuria Efesus bahwa janganlah ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah kata-kata yang baik untuk membangun di mana perlu agar mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Buat enak. Jadi akka hatatai mulu tabudu hatatai dan nasi palet cemi. Tapi di saat ada kata-kata kita itu bisa didengarkan bahwa yang mendengar itu merupakan kasih karunia. Olah dibigi hatami, didengarkan perkataan itu, dia terbangun, dia terobsesi melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab. Ido natai, dan jangan perkataan kita yang kebanyakan membunuh karakter orang.
Karena banyak kita berkata-kata, tapi justru menyakiti. Banyak kita berkata-kata justru penghinaan. Dan yang berikut yang mau saya katakan dalam diri kita adalah perkataan kita itu terus kita jaga, baik di jalan dimanapun. Coba kita lihat, kita dengarkan di mana-mana, apalagi di jalan. Ketika mau bersinggungan, ketika mau ada dengan berpapasan, mungkin antara kendaraan, kita sering mendengarkan kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang tidak layak, tolol lu, kata-kata yang betul-betul sakit kita dengarkan. Bahkan dia memancing amarah, padahal adalah sama-sama salah. Dan mungkin juga salah, atau kata-kata kalau ada yang dia salah. Tapi apakah dengan dia salah, apakah kita langsung dengan sebuah perkataan itu mau menghujatnya, dan mau mengajarnya, dan menghinanya, dan juga mau menyatakan kata-kata yang menyakiti? Tentu sekali bukan lagi. Itu menunjukkan kedewasaan kita. Tapi setiap pengendalian diri kita akan perkataan kita yang bisa kita pastikan adalah agar kita juga memperhatikan setiap kata yang kita keluarkan. Bagaimana apa kata yang kita keluarkan itu banyak mencerumuskan. Ada orang berkata seperti ini dalam hal informasi, dalam hal perkataan. Ada orang berprinsip lebih bagus pecah di perut daripada pecah di mulut. Artinya apa? Banyak orang mengeluarkan perkataan-perkataan sebuah rahasia dari mulutnya, padahal itu adalah sudah dianggap adalah rahasia. Tapi banyak orang mengeluarkan sebuah rahasia dengan tidak dapat menahan diri, maka dikeluarkan kata-kata itu sehingga bukan kasih karunia lagi yang datang, bukan lagi berkat dan damai yang datang, tapi adalah perpecahan. Kenapa begitu banyak perpecahan di dunia ini? Kenapa kita lihat banyak perpecahan di marga, di gereja, di lingkungan, di perusahaan, dan macam-macam di mana-mana banyak kita lihat perpecahan dan perselisihan. Itu adalah harus kita akui karena di sana adalah segala pengurus dan anggotanya, karena tidak bisa dengan perkataan yang tenang, perkataan yang saling menerima, tapi perkataan ada yang sombong, perkataan niku, perkataan marohasada, perkataan seolah-olah dia yang menguasai, seolah-olah dia yang pintar, dia seolah-olah perkataan yang paling hebat. Saya jujur katakan, tidak ada perkataan kita di dunia yang paling hebat. Hanya firman Tuhan yang hebat. Jadi jangan kita merasa jika kita itu, ketika kita sudah menyatakan sesuatu perkataan kita, itu yang paling hebat dan luar biasa. Tidak. Hanya firman Tuhan, tapi itu sebanyak kita. Marilah kita jaga perkataan kita itu, sehingga perkataan itu dapat mendamaikan, merangkul, membangun, dan hidup dalam kesatuan, dan bahkan mendapat kasih karunia ketika mendengarkan perkataan kita, orang lain mendapat berkatnya. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan. Amin.